Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Kita kembali ke tim lain Mas Danan dan Mas Cahyo lagi ya. Coba Mas tanya, nama kamu siapa? Tanya Cahyo kepada seorang anak yang berada di hadapannya. Ningsih. Anak itu menjawab dengan tatapan tanpa ekspresi sedikit pun. Dek, nama kamu Tika. Bapak ini ayahmu. Ucap Cahyo lagi. Namun anak itu hanya menggeleng. Cahyo kembali duduk bersama kami, meninggalkan anak kecil itu lagi. Mohon maaf ya Mas, seharusnya kami tidak pantas meminta tolong Mas Danan dan Mas Cahyo setelah semua kejadian di desa itu. Ucap ayah dari anak itu. Pak Gito, kalau kami sudah datang ke sini, berarti kami sudah siap membantu. Tidak usah sungkan lagi. Jawabku. Kula nuwun. Terdengar suara seseorang yang ku kenal telah sampai di depan pintu rumah dan melepaskan sandalnya yang lusuh. Monggo Pak, silahkan masuk. Ucap Pak Gito. Pak Lek kok ikutan ke sini? Tanya Cahyo dengan wajah yang sudah ku tahu bersiap untuk meledek Pak Lek. Lah, Pak Lek nggak boleh datang. Terus gimana? Tahu isi dari bule? Pak Le bawa pulang lagi. Jawab Pak Le dengan wajah yang tidak kalah nakalnya. Enggak Pak Le. Boleh banget. Sini duduk di sebelah Cahyo. Ucap Cahyo yang segera menghampiri Pak Le dan membawakan kantong kresek yang dibawa Pak Le. Aku hanya menutup mulutku, mencoba menahan tawa, melihat tingkah laku mereka. Pak Gito menyambut kedatangan Pak Le dengan berbincang-bincang kecil dan sedikit menceritakan tentang kejadian di desa yang sering disebut dengan nama Desa Tanggul Mayit itu. Maaf Pak Le, malah jadi ngerepotin. Saya kira Mas Danan dan Mas Cahyo cukup untuk membantu anak saya ini. Ucap Pak Gito. Memang, aku yang memanggil Pak Le ke sini. Aku dan Cahyo sudah mencoba untuk memulihkan kesadaran Tika, namun tetap gagal. Kemungkinan ilmu yang ditanam di tubuhnya itu sudah melekat terlalu dalam. Nggak apa-apa Pak Gito, kalau urusan gebukin demit sih, Panjul ini ahlinya. Sayangnya dia sibuk ngurusin kliwon, sampai kabur terus kalau disuruh belajar. Jawab Pak Le. Cahyo hanya menggaruk-garuk kepalanya, sambil mencomot tahu isi buatan bule yang sudah dihidangkan di hadapan mereka. Setelah meminta izin pada Pak Gito, Pak Le memeriksa keadaan Tika, yang semenjak datang ke sini hanya merenung tanpa emosi dan menuruti perintah siapapun yang menyuruhnya. Setelah memeriksa beberapa bagian kepala Tika, Pak Le izin untuk membasuh lengan dan wajahnya dengan air dan pergi ke dapur. Terdengar suara Pak Le sedang menumbuk dan meracik sesuatu. Terdengar juga suara bisikan seolah sedang membacakan doa untuk sesuatu yang ia buat. Ini diminum dulu ya, biar sehat lagi. Ucap Pak Le sembari memberikan segelas minuman yang baru saja ia buat. Itu apa Pak Le? Tanya Cahyo. Jamu, kamu mau? Ambil aja di belakang. Ucap Pak Le pada Cahyo. Cahyo segera mengambil gelas dan menuangkan minuman racikan Pak Le itu. Aku memperhatikan Tika yang mulai menyeruput minuman itu. Seolah kehilangan akal, mata Tika tiba-tiba melotot dan segera menghabiskan minuman buatan Pak Le secepatnya. Pahit Pak Le, ini jamu apa? Tanya Cahyo yang datang dari belakang sambil menunjukkan gelasnya. Namanya jamu ya pahit, kalau manis namanya Kartini. Canda Pak Le. Aku hanya tersenyum melihat perbincangan mereka berdua.
Namun aku tahu, pasti sebuah perubahan terjadi pada Tika. Jangan Pak, jangan. Aku tidak boleh pergi. Terdengar suara Tika yang sebelumnya tenang, tiba-tiba merengek, memohon pada Pak Le. Lah kamu itu siapa? Kenapa nempatin tubuh Tika? Tanya Pak Le. Saya Ningsih Pak, kalau saya pergi akan ada yang menyakiti saya. Jawab sosok yang mendiami tubuh Tika. Mendengar ucapan itu sontak aku dan Cahyo ikut mendekat. Siapa? Bilang saja. Tanya Cahyo. Iya Ningsih, bilang saja, biar mas-masmu ini yang ngebantu. Tambahku. Roh Ningsih masih terlihat ketakutan. Namun saat menoleh ke arahku dan Cahyo, sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu. Raksasa, ada raksasa yang akan muncul kalau saya meninggalkan tubuh ini. Jawabnya dengan nada suara yang ketakutan. Seketika terasa getaran dari kaca rumah Pak Gito, seolah sesuatu sosok mencoba mengancam kami. Pak Gito, jangan jauh-jauh dari Pak Le ya. Ningsih, kamu juga bisa keluar sekarang. Makhluk itu biar kami yang urus. Ucapku yang segera berdiri sembari mengajak Cahyo menuju kekuatan yang menyebabkan getaran tadi. Ningsih menatap Pak Le dengan ragu. Sudah, ikuti kata mas-masmu. Nanti Pak Le akan membantu kamu sampai kamu tenang. Ucap Pak Le. Mendengar janji Pak Le, sosok roh Ningsih meninggalkan tubuh Tika yang seketika terkulai lemah. Itu adalah roh seorang anak yang seumuran dengan Tika. Mungkin saja mereka punya weton yang sama, sehingga bisa merasuki tubuh Tika tanpa menyakiti tubuhnya. Dia datang, ucap roh Ningsih dengan wajah yang ketakutan. Nan, apa ada raksasa datang siang-siang begini? Tanya Cahyo. Gak tahu, kita lihat aja. Balasku. Kami berdua menghampiri sosok yang menyebabkan getaran dan berbagai dentuman di sekitar rumah Pak Gito. Raksasa? Bukan. Sosok yang menghampiri kami adalah seseorang pria berambut hitam panjang bertelanjang dada dengan wajah yang dipenuhi kumis dan janggut. Sekilas penampilannya seperti manusia biasa yang mengenakan celana kain hitam dan kalung kuningan layaknya abdi keraton. Ningsih, kesini kamu. Perintah pria itu dengan nada mengancam. Segera aku dan Cahyo berdiri menghadang tepat di hadapan pria itu. Itu raksasanya, ucap roh Ningsih. Cahyo, jangan lengah. Kalau ia benar raksasa dan bisa mengambil wujud seperti ini, berarti dia bukan raksasa biasa. Peringatanku kepada Cahyo. Cahyo mengangguk. Sepertinya ia juga merasakan bahaya dari makhluk di hadapannya. Ningsih sudah bukan bagian dari kalian. Biarkan dia tenang, ucap Cahyo. Entah, terlihat wibawa yang mengerikan dari makhluk berwujud pria itu. Ia hanya melipat tangannya ke belakang. Namun instingku memaksa untuk lebih waspada. Merasa mendapat perlawanan dari kami, makhluk itu maju menerjang dan menghantamkan pukulan dari tangannya yang seperti terlihat membesar. Cahyo berhasil menahan serangan itu. Namun dari setiap serangan yang kami terima, samar-samar kami melihat wujud asli dari pria itu. Raksasa hijau dengan pakaian laksana abdi kerajaan. Lah ternyata Buto Ijo, ucap Cahyo. Lah iya, tetap jangan lengah, balasku. Kali ini Cahyo yang maju menerjang ke arah makhluk itu. Ia melepaskan sarungnya dan mengalihkan setiap pukulan dari Buto berwujud manusia itu dengan sarungnya. Wanasura! Seketika salah satu lengan Cahyo berubah menyerupai lengan kera raksasa dan membenturkan dengan pukulan dari Buto itu.
Cahyo unggul dalam adu kekuatan itu. Terlihat pria itu terpental dengan darah hitam yang bermuncratan dari mulutnya. Cahyo bersiap menyerang kembali, tetapi mendadak kekuatan hitam datang menyelimuti sekitar rumah ini. Suasana siang hari yang sebelumnya cerah kini berubah menjadi gelap. Tiba-tiba Pak Lek memanggil Cahyo dan menyuruhku mundur. "Panjul, sudah," ucap Pak Lek. Sepertinya ia merasakan akan ada resiko bila meneruskan pertarungan ini. Buto berwujud manusia itu kembali berdiri dan meludahkan cairan hitam yang masih tersisa di mulutnya. "Yang kamu lawan bukanlah aku. Aku hanya salah satu Ingon Ari keturunan Brotowongso, Buto Lowo Ijo," ucapnya dengan wajah mengancam. Itu yang aku takutkan saat ikut campur dengan perseteruan antara terah yang kami hadapi bukan demit-demit biasa, melainkan ingon-ingon milik keluarga itu yang sudah dibekali dengan kesaktian dan pusaka. "Raden tidak akan tinggal diam dengan perbuatan kalian," ucapnya dengan perlahan menghilang bersama kekuatan hitam yang menyelimuti tempat ini. Saat keadaan kembali aman, kami kembali menghampiri Pak Lek yang masih berjaga melindungi tubuh Tika dan roh Ningsih. "Sudah Ningsih, Pak Lek bacakan doa ya. Setelah ini Ningsih bisa tenang dan tidak ada makhluk yang bisa mengganggu Ningsih lagi," ucap Pak Lek. Roh Ningsih mengangguk dan mengikuti semua arahan Pak Lek. "Matur suwun yo mas, terima kasih. Salam untuk Tika, dia anak yang baik," ucapnya yang perlahan menghilang dengan doa-doa dan ayat suci yang dibacakan oleh Pak Lek. Tepat saat roh Ningsih menghilang, Tika mulai tersadar. Bapak, ini di mana?" tanya Tika. Pak Gito yang melihat Tika kembali sadar segera memeluk anak perempuan satu-satunya itu. "Ini di rumah nak, kamu sudah pulang. Maafkan bapak ya nak," ucap Pak Gito yang terlihat terharu menatap wajah Tika. Berbeda dengan Tika yang selama ini kami lihat, kini ia terlihat bisa menunjukkan perasaannya, walaupun masih bingung dengan apa yang terjadi. Tika ingat sama mas-masnya, mereka yang bertarung melawan dukun yang urung Tika, ucap Tika. Aku dan Cahyo segera mendekat ke arah anak perempuan itu. "Nama saya Danan, dan yang sarungan ini Mas Cahyo," balasku dengan berusaha untuk membuatnya tidak takut dengan kami. Sudah, Dek Tika, istirahat dulu saja. Dirasuki roh selama bertahun-tahun itu bukan permasalahan sepele," ucap Pak Le sambil memberikan segelas air putih yang sudah dibacakan doa-doa untuk Tika. Tika meminum air itu, dan perlahan mulai mendapatkan tenaganya kembali. "Terima kasih ya Pak Le, Mas Danan, Mas Cahyo. Berkat kalian, Tika sudah bisa sadar. Selanjutnya biar saya yang melanjutkan," ucap Pak Gito. Aku yang sedang menikmati segelas teh hangat sedikit merasa aneh dengan ucapan Pak Gito. "Selanjutnya, apa masih ada masalah lain Pak?" tanyaku ke Pak Gito. Pak Gito menggeleng, namun matanya tidak menatap ke arahku. Walaupun begitu aku tahu, dia bukan menyembunyikan hal buruk. "Tidak mas, saya tidak mau melibatkan masnya lebih jauh lagi," jawab Pak Gito. Mendengar perkataan itu, Pak Le dan Cahyo segera mendekat ke arah kami. "Lebih baik diceritakan saja Pak, siapa tahu kami bisa bantu," ucap Pak Le. Pak Gito menatap kami kembali, sepertinya ia merasa sungkan. Tapi kami tetap memaksanya untuk bercerita. Pak Gito menjelaskan mengenai Tika, sebagaimana sudah kami ketahui saat di desa Tanggul Mayit, bahwa Tika adalah anak di luar pernikahan dari Pak Gito dan Nyai Kanjeng. Nyai Kanjeng adalah orang terpandang dari Trah Darmo Wiloyo, sedangkan Pak Gito hanyalah bawahan
dari keluarga itu yang pada akhirnya keberadaan Tika menjadi aib bagi keluarga Darmo Wiloyo. Namun setelah berbagai kejadian kemarin, mereka memutuskan untuk memberikan hak Tika sebagai anak biasa dan dirawat lagi oleh Pak Kito. Sayangnya masalah mereka tidak selesai semudah itu. Beberapa hari yang lalu, Nyai Kanjeng kembali menemui Pak Kito dan memberikan sebuah cincin dengan batu yang berwarna hitam legam. Sebuah cincin yang sempat digunakan oleh dukun yang mengurung Tika. Nyai Kanjeng meminta kami untuk menyimpan benda ini. Ini adalah pusaka terakhir keluarga Darmo Wiloyo. Jelas Pak Kito. Katanya mungkin suatu saat Tika membutuhkan benda ini untuk menyatakan keberadaannya sebagai bagian dari terah Darmo Wiloyo. Sekaligus mungkin pusaka ini bisa melindungi Tika. Tunggu. Aku benar-benar tidak mengerti dengan situasi ini. Maksud Pak Kito, Nyai Kanjeng ingin mengakui Tika sebagai bagian keluarganya, atau bagaimana? Tanyaku. Pak Kito mengangguk. Tanpa mustika pengasihan yang dimiliki Nyai Kanjeng, akan banyak musuh dari keluarganya yang akan mencoba mencelakai mereka. Nyai Kanjeng sudah bersiap menerima setiap resikonya untuk membalas dosa-dosanya. Tapi setidaknya dia ingin Tika selamat. Jelas Pak Kito. Aku mengingat mustika yang dimiliki Nyai Kanjeng yang berhasil aku putihkan. Kekuatannya memang mengerikan, namun tak kusangka akan berpengaruh sebesar ini. Pak, berarti ibu dalam bahaya. Ucap Tika yang ternyata mendengar percakapan kami dari tadi. Aku sungguh takjub dengan perasaan yang dimiliki Tika. Ia sedikitpun tidak menaruh dendam pada ibunya yang telah memperlakukannya seperti itu, dan masih merasa khawatir. Tenang Tika, yang penting kamu aman dulu di sini. Bapak yang akan menjaga kamu. Ucap Pak Kito. Mas Danan sama Mas Cahyo kan hebat, berarti bisa nolongin ibunya Tika. Ucapnya dengan polos. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Namun tiba-tiba tangan Pak Lek mendorong kepala kami berdua dari belakang. Tidak usah kebanyakan berpikir, ucap Pak Lek tiba-tiba. Tenang saja, mas-mas ini akan menolong ibumu. Kalau mereka nggak mau, lapor sama Pak Lek ya. Aku mengusap kepalaku yang didorong oleh Pak Lek. Memang kami tidak ada niat menolak permintaan Tika. Namun aku masih tetap merasa ragu bila harus berurusan dengan masalah keluarga orang lain. Kenapa Danan? Masih ragu? Ingat, ini salahmu juga. Kalau mustika itu tidak kamu putihkan, jadinya nggak akan begini. Ucap Cahyo dengan nada yang meledek. Enak aja, kalau nggak aku putihkan, kamu sudah jadi kacungnya Nyai Kanjeng di sana. Bisa-bisa kamu disuruh jadi topeng monyet di alun-alun. Balasku. Asem, enak aja topeng monyet. Tak laporin Kliwon, siap-siap dimarahin kamu. Balas Cahyo. Pale dan lainnya hanya tersenyum melihat tingkah kami. Namun satu hal yang sudah pasti, kami sudah memutuskan untuk membantu Tika hingga masalahnya selesai, hingga ke akar-akarnya. Lagi pula kami juga mengingat dengan jelas dari pertarungan tadi. Sepertinya seseorang yang menyandang nama Broto Wongso itu juga sudah menandai dan bersiap mengincar kami lagi. Bukan di daerah mewah seperti yang kami perkirakan, tapi kami malah diajak melewati hutan-hutan yang hanya memiliki jalur untuk satu mobil. Pak Kito, saya kira Nyai Kanjeng tinggal di rumah mewah di daerah kota. Gak nyangka malah masuk ke hutan-hutan begini. Tanyaku penasaran. Sambil menyetir dengan hati-hati, Pak Kito mencoba menjawab pertanyaanku dengan sepengetahuan dia. Benar, Nyai Kanjeng punya rumah dan lahan yang besar di pinggir kota. Tapi seperti yang saya jelaskan kemarin, keberadaannya mungkin diincar oleh musuh-musuhnya. Sehingga ia memilih untuk tinggal di pendopo yang selama ini menjadi rumah aman
untuk Nyai Kanjeng. Penjelasan dari Pak Gito cukup masuk akal. Sepanjang perjalanan tadi pun kami sudah melihat beberapa makhluk yang berdiam di berbagai pohon yang tinggi, memperhatikan kami, seolah diperintahkan untuk berjaga, memantau apa yang terjadi. Danan, Pak Lek Nan, ada yang aneh sama Pak Lek. Suara Cahyo tiba-tiba memecahkan lamunanku. Seketika aku segera menoleh ke belakang tempat Pak Lek duduk. Dan benar saja, wajah Pak Lek terlihat tegang dan sedikit pucat. Pak Lek, kenapa Pak Lek? Pak Lek ada serangan. Aku mencoba melihat keadaan sekitar, namun tak menemukan serangan apapun di sekitar kami. Khawatir dengan keadaan Pak Lek, aku pun bersiap membacakan mantra untuk memulihkan Pak Lek dari kekuatan yang menyerangnya. Namun tiba-tiba Pak Lek menahanku. Tidak seperti tadi, Cahyo tidak terlihat panik dan seolah menahan tawanya. Enggak, Danan, enggak, ini loh mobilnya, ucap Pak Lek. Mobilnya kenapa Pak Lek? Tanyaku. Dingin banget. Pak Lek mau minjem sarungnya, Cahyo nggak dikasih, masuk angin ini. Ucap Pak Lek yang terlihat lemas, sementara Cahyo menahan tawanya. Iyalah Panjul, tega bener kamu, ucapku. Loh, Pak Lek kan sakti, mandraguna, moso iyo ratahan sama dingin. Balasnya sambil tertawa mendengar perbincangan kami. Pak Gito segera mematikan AC mobil dan membuka jendela. Begini saja ya Pak Lek, pakai AC alam saja, ucap Pak Gito. Pak Lek menarik nafas sedalam-dalamnya, menikmati udara yang masuk melalui jendela mobil mewah milik Nyai Kanjeng ini. Nah, gini loh, harusnya dari tadi aja. Terlihat wajah Pak Lek perlahan mulai pulih dari pucatnya. Nasib, punya Pak Lek kok deso. Ledek Cahyo yang segera dibalas Pak Lek dengan lemparan sandal jepit lusuh miliknya. Belum sempat menyelesaikan pertengkaran mereka, tiba-tiba Pak Gito melambatkan kendaraannya. Terlihat sebuah bangunan joglo yang besar dengan beberapa rumah pendamping di sekitarannya, layaknya sebuah desa kecil. Pak, Ibu ada di sini? Tanya Tika yang mulai terbangun dari tidurnya selama perjalanan. Iya Tika, jaga kesopanan ya. Kita harus tetap sadar diri, jawab Pak Gito. Tika mengangguk, patuh sembari merapikan rambut dan pakaiannya yang berantakan karena tertidur selama perjalanan. Pak Gito memarkirkan mobil tak jauh dari bangunan yang paling besar di tempat itu. Seseorang keluar dari salah satu rumah kecil di sisi bangunan utama. Setelah memastikan siapa yang datang, seorang wanita yang sudah berumur mengenakan kebaya. Aku menduga dia adalah seseorang yang dipercaya untuk menjaga rumah ini. Ini teman-teman saya, Yunija, mau bertemu dengan Nyai Kanjeng. Samar-samar aku mendengar perbincangan antara Pak Gito dan seorang perempuan yang dipanggil dengan nama Yunija itu. Tempat yang cukup aneh, terlihat tidak ada bangunan lain selain bangunan yang ditempati Nyai Kanjeng dan bangunan pendampingnya. Padahal terlihat ada beberapa tempat yang sepertinya pernah ada rumah penduduk di sana. Pak Lek, Mas Danan, Mas Cahyo, ayo masuk. Nyai Kanjeng ada di dalam, ucap Pak Gito. Aku meninggalkan rasa heranku dan berniat menanyakannya nanti saat bertemu dengan Nyai Kanjeng. Sementara aku berjalan masuk, Yunija terlihat sangat sopan, menundukkan kepalanya menyambut kami. Kami masuk ke sebuah rumah kayu yang luas dan terlihat penuh peralatan antik. Jelas bangunan ini lebih pantas disebut rumah mewah bernuansa kayu dibanding disebut pendopo. Ngapunten Nyai Kanjeng, kulo lancang. Belum sempat menjelaskan perkataan, Pak Gito terhenti dengan perkataan Nyai Kanjeng. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.